Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT saya, yaitu perdagangan digital versus perdagangan fisik, dilema dan masa depan ekonomi global. Untuk mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional, tugas mandiri 6, dengan saya sendiri, Keji Salomita, dengan NIM 222791015. Pertama-tama yang akan dijelaskan itu ialah latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, termasuk dalam perdagangan. Pada masa lalu, perdagangan sebagian besar berlangsung melalui transaksi fisik di pasar atau di toko, tetapi dengan kemajuan internet, muncul fenomena perdagangan digital. Platform e-commerce seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee memungkinkan konsumen membeli barang tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Pandemi COVID-19 mempercepat peralihan ini. Dengan meningkatnya jumlah pengguna e-commerce, menggeser perilaku belanja konsumen secara signifikan. Namun, meskipun perdagangan digital semakin dominan, toko fisik tetap relevan bagi banyak konsumen, terutama untuk produk yang membutuhkan pengalaman langsung, seperti pakaian atau barang mewah. Dilema ini menjadi perhatian para pelaku bisnis dalam menentukan arah investasi dan strategi penjualan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian. Hal ini juga berdampak pada kebijakan ekonomi global dan persaingan antar negara dalam menguasai pasar digital. Menurut laporan statistika pada 2022, nilai transaksi e-commerce global mencapai sekitar 5,2 triliun dan diprediksi akan meningkat menjadi 8,1 triliun pada 2026. Di Indonesia, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi e-commerce pada 2021 akan mencapai 401 triliun, meningkat 52% dari tahun sebelumnya. Kontribusi sektor digital terhadap ekonomi nasional juga meningkat, terutama di Asia Tenggara, yang mencatatkan pertumbuhan e-commerce tertinggi. Di sisi lain, penjualan retail fisik mengalami penurunan di beberapa negara maju. Misalnya di Amerika Serikat, penjualan retail fisik 2021 hanya tumbuh 6,6%, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor digital yang mencapai 2 digit. Data ini menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan menuju perdagangan digital, namun penurunan penjualan fisik tidak merata di semua kategori, dengan beberapa sektor masih menunjukkan ketahanannya. Perubahan menuju perdagangan digital membawa dilema bagi pelaku usaha dan membuat kebijakan dalam menyeimbangkan keunggulan fleksibilitas digital dan pengalaman nyata di perdagangan fisik dengan memperhatikan perilaku konsumen, teknologi, dan logistik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaku usaha dapat menyeimbangkan penggunaan perdagangan digital dan fisik untuk memenuhi kebutuhan preferensi konsumen yang beragam. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam integrasi infrastruktur logistik antara perdagangan digital dan fisik, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan yang terakhir ialah bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan perdagangan digital tanpa mengesampingkan keberlanjutan perdagangan fisik. Tinjauan pustaka. Yang pertama, teori perdagangan internasional Adam Smith, David Ricardo. Teori ini membahas manfaat komparatif dan bagaimana perbedaan dalam produksi antar negara menciptakan peluang perdagangan. Yang kedua, konsep digitalisasi dan ekonomi digital, yaitu Brian Jolfson dan MC Alf 2014, menjelaskan dampak digitalisasi terhadap perubahan pasar, seperti beralihnya transaksi fisik menjadi digital dan implikasinya terhadap produktivitas. Yang ketiga ialah teori perilaku konsumen, Kotler 2016. Teori ini membahas bagaimana preferensi dan ekspektasi konsumen berubah seiring perkembangan teknologi dan ekonomi. Keempat ialah konsep omnichannel retailing, Verhoef 2015, menguraikan strategi bisnis yang menggabungkan pengalaman online dan offline untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang terpadu. Dan yang terakhir ialah teori disrupsi inovasi, Christensen.
1997, menggambarkan bagaimana inovasi dalam teknologi dapat mendisrupsi model bisnis yang ada, seperti pergeseran dari retail fisik ke digital. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana pelaku usaha dapat menyeimbangkan penggunaan perdagangan digital dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Untuk menyeimbangkan penggunaan perdagangan digital dan fisik, pelaku usaha perlu mengadopsi strategi omnichannel, yaitu menggabungkan keunggulan kedua jenis perdagangan tersebut. Strategi ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara fleksibel, baik secara online maupun di toko fisik sesuai dengan preferensi mereka. Usaha juga perlu memperhatikan analisis pelaku konsumen untuk memahami segmen pelanggan yang lebih suka belanja digital dibandingkan fisik, atau sebaliknya. Di samping itu, pelaku usaha juga harus memperkuat infrastruktur logistik dan layanan pelanggan agar pengalaman berbelanja kedua saluran ini tetap optimal dan terpadu. Dan kedua yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam integrasi infrastruktur logistik antara perdagangan digital dan fisik, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yang pertama yaitu keterbatasan kapasitas dan biaya logistik. Lonjakan permintaan pada e-commerce dapat membuat kapasitas logistik terbatas dan meningkatnya biaya pengiriman, yang berdampak pada profitabilitas usaha. Kedua yaitu perubahan permintaan dan rantai pasokan. Ketidakpastian ekonomi membuat prediksi permintaan sulit, sehingga perusahaan harus menyeimbangkan stok antara kebutuhan digital dan fisik tanpa risiko overstock atau kehabisan barang. Terakhir ialah investasi teknologi dan data. Integrasi membutuhkan sistem manajemen data real-time dan teknologi canggih seperti AI dan IoT yang memperluas investasi tinggi. Hal ini menjadi tantangan terutama bagi usaha kecil yang harus bersaing di pasar global dengan keterbatasan anggaran. Bahasan yang ketiga yaitu bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan perdagangan digital tanpa mengesampingkan keberlanjutan perdagangan fisik. Yang pertama ialah pengembangan infrastruktur digital dan logistik. Pemerintah perlu memperluas akses internet dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk mendukung operasional perdagangan digital, khususnya di daerah terpencil, tanpa melupakan kebutuhan toko fisik. Kedua yaitu penyusunan regulasi yang seimbang. Regulasi mengenai keamanan data, pajak, dan perlindungan konsumen harus diterapkan secara adil pada bisnis digital dan fisik, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Yang ketiga, dukungan untuk transformasi digital UMKM, memberikan pelatihan, insentif, dan bantuan teknis kepada UMKM agar mereka dapat mengadopsi teknologi digital sekaligus mempertahankan nilai lebih yang ditawarkan oleh toko fisik. Selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa kedua jenis perdagangan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perdagangan digital menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan akses yang lebih luas, terutama dengan meningkatnya minat konsumen terhadap belanja online. Di sisi lain, perdagangan fisik tetap relevan dengan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan interaktif, terutama untuk produk yang membutuhkan interaksi langsung. Namun, tantangan muncul dalam mengintegrasikan kedua model ini di tengah ketidakpastian ekonomi global, seperti keterbatasan kapasitas logistik dan perubahan perilaku konsumen. Untuk menghadapi tantangan ini, pelaku usaha perlu menerapkan strategi omnichannel yang memungkinkan mereka mengoptimalkan kedua saluran perdagangan. Selain itu, peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan perdagangan digital tanpa mengesampingkan keberlanjutan perdagangan fisik. Dengan membangun infrastruktur digital yang baik, menyusun regulasi yang adil, dan memberikan dukungan kepada UMKM dalam transformasi digital, pemerintah dapat memastikan bahwa kedua sektor dapat tumbuh secara sinergis. Hal ini menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih inklusif dan keberlanjutan di masa depan, sekaligus mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Caranya yaitu yang pertama, penerapan strategi omnichannel.
Pelaku usaha disarankan untuk mengadopsi strategi omnichannel yang mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline. Hal ini dapat menciptakan keselarasan antara kedua saluran, memberikan kenyamanan ke konsumen dan memaksimalkan potensi penjualan. Kedua, investasi dalam teknologi dan inovasi. Pelaku usaha, terutama UMKM, perlu berinvestasi dalam teknologi dan platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Pelatihan dan sumber daya yang tepat harus diberikan untuk membantu mereka memahami menerapkan teknologi baru dalam bisnis mereka. Yaitu pengembangan infrastruktur logistik. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur logistik untuk mendukung integrasi perdagangan digital dan fisik. Ini mencakup perbaikan transportasi, distribusi, dan fasilitas penyimpanan agar proses pengiriman barang lebih efisien dan cepat. Dan yang terakhir ialah regulasi yang mendukung. Pembuat kebijakan harus merumuskan regulasi yang seimbang yang mendukung inovasi di sektor digital sambil melindungi keberlanjutan perdagangan fisik. Perlindungan data konsumen dan keamanan transaksi harus menjadi prioritas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.